warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, bersama saya Imal Mujamil dari SMK Negeri 1 Luliang. Saya Nova Maulida dari SDN Cigudeg 03. Saya Dwi Meilani Hasmiatni dari SMA Negeri 1 Cigudeg. Saya Henry dari SMP Negeri 2 Lewi Sadek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pak Imal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Biasa Pak Henry. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya Pak Imal, Pak Henry? Saya sendiri senang sih. Yang jelas pasti coaching saya juga senang. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kami dari tim pengamat, saya Dwi Meilani Hasmiatni dan rekan saya Nova Maulida mengucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan pengamatan dari nanti proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Imal kepada Pak Henry. Tapi sebelum kita melakukan observasi terkait coaching yang dilakukan oleh Bapak, mohon maaf ini Pak ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dulu gitu ya, terkait dengan supervisi yang akan dilakukan oleh Pak Imal. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaiannya Pak ya. Sebelumnya saya ingin menggali dulu dari Pak Imal, kira-kira apa yang nanti akan dimunculkan penilaian-penilaiannya dari proses coaching yang akan dilakukan Pak Imal kepada Pak Henry. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Observer, Bu Dwi dan Bu Nova. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan coaching dengan rekan saya, Pak Henry, yang mana yang menjadi rubrik penilaian untuk saya ada sebuah metode yang namanya alur tirta. Yang pertama adalah saya akan coba menentukan sebuah tujuannya dulu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi terhadap sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah aksi terhadap sebuah permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah sebuah tanggung jawab yang nanti akan dibuatkan sebuah komitmen dari coaching itu sendiri. Itu sih rubrik dari penilaian nanti saya akan coba lakukan terhadap coaching kita kali ini. Baik. Luar biasa ya, berarti nanti kami sebagai pengamat akan mencoba mengamati hal yang berkaitan dengan alur tirta itu ya Pak. Betul. Ya. Oke, tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, lalu aksi dan tanggung jawabnya. Tentunya nanti kita juga sebagai pengamat ya Bu Nova ya, kita juga nanti harus memperhatikan juga prinsip dari coachingnya itu sendiri ya. Harus memunculkan kemitraannya, kemudian proses kreatif dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coachingnya itu ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan hal lainnya yaitu tentang kompetensinya nih Pak Imal. Ya, betul. Kira-kira kompetensi apa saja sih yang ingin dikembangkan nanti di proses coaching ini? Dalam kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu ya. Yang pertama adalah phrasean atau kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Dan dari ketiga itu saya akan coba menyebarkan salah satu di antaranya. Nah saya lanjutkan ya, Bu Dewi. Begini Pak Imal, dari ketiga prinsip coaching yang tadi dijabarkan sama Pak Iman ya. Nah, bagian atau kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Pak Imal kembangkan? Oke, dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan, mungkin akan lebih kepada pertanyaan berbobot yang akan coba saya perdalam terhadap coaching kita kali ini. Iya, bagus sekali. Nah, kemudian tadi kan Pak Imal mau memperdalam pertanyaan berbobotnya ya. Betul. Nah, untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan tadi pertanyaan berbobotnya itu seperti apa Pak? Nanti akan saya coba menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah kepada solusi. Pertanyaan-pertanyaan yang memang membangkitkan potensi yang ada dalam diri coach, sampai pada akhirnya menimbulkan sebuah solusi yang memang datangnya dari coach itu sendiri dan berujung pada sebuah solusi yang disepakati. Luar biasa sekali ya. Iya, jadi kami ingin segera melakukan observasi yang dilakukan Pak Imal sama Pak. Kalau begitu, selamat dan melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu.
Henry gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Imal. Pak Imal sendiri gimana? Alhamdulillah sih, luar biasa. Ada apa nih? Tiba-tiba berkunjung ke rumah saya. Gimana? Begini Pak Imal, Iya. saya ingin bercakap-cakap lah dengan Pak Imal mengenai permasalahan yang selama ini ada di sekolah saya nih, yang berhubungan dengan saya Pak Imal. Jadi masalahnya gini Pak Imal nih, ketika saya melakukan pembelajaran, ini kenapa ya murid-murid saya kok kurang antusias gitu ya dalam mengikuti pelajaran saya. Kemudian hanya 50% tuh siswa yang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Itu Pak Iman. Baik. Jadi permasalahannya itu kurangnya antusias dalam pembelajaran Pak Henry ya, Iya, selama ini gitu kan. Begitupun dalam melaksanakan tugas-tugas. Iya, betul. Ada 2 permasalahan. Pak Henry, dari pertemuan kita yang sangat singkat kali ini, kira-kira apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, saya berharap saya menemukan jalan keluar Pak Iman, atau solusi dari permasalahan tadi Pak Iman. Permasalahan dari kurangnya antusias siswa tadi. Iya, betul. Nah, kalaupun misalkan permasalahannya tadi seperti itu, menurut Pak Henry, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut kurang antusias dalam belajar selama ini dengan Pak Henry? Iya. Begini Pak Iman, kalau saya pikir ya, kenapa siswa kurang antusias? Bisa jadi memang penyebabnya dari saya sendiri ya. Mungkin pembelajaran saya kurang begitu menyenangkan kepada mereka, terlalu membosankan. Ya, jadi saya hanya menggunakan ya kebanyakan ya yang saya gunakan itu metode-metode ceramah gitu, Pak. Jadi mungkin itu ya yang bisa menyebabkan anak-anak menjadi tidak antusias. Oh, gitu. Itu salah satunya ya? Iya, betul. Berarti kira-kira apa sih yang membuat murid itu selain tadi yang disebutkan kurangnya antusias dalam pembelajaran Pak Henry? Iya, saya rasa itu saja Pak mungkin ya. Karena memang pembelajaran saya membosankan gitu ya. Jadi metode-metode yang saya gunakan mungkin kurang tepat. Oke. Iya. Keinginannya seperti apa Pak? Kira-kira dari permasalahan itu yang muncul ketidak enak atau asik kurangnya menyenangkan dalam pembelajaran. Kira-kira pengennya seperti apa sih Pak Henry sendiri? Saya tentunya ingin murid-murid saya mengikuti pelajaran saya dengan senang hati, antusias gitu kan. Ya, biar saya juga semangat dalam melakukan pembelajarannya Pak. Oh, biar tidak bosan juga ya? Iya betul Pak, biar tidak bosan lah anak-anak. Saya setuju sih kalau misalkan pembelajaran yang memang membuat siswa tidak membosankan ya. Iya. Nah kira-kira untuk mencapai hal tersebut apa sih yang bisa dilakukan dari Pak Henry sendiri untuk mencapai bahwasanya pembelajaran saya tidak membosankan dan asik? Nah, mungkin Pak saya akan merubah metode pembelajaran itu sendiri Pak ya. Oke. Ya jadi saya nggak hanya berfokus tadi pada ceramah, sehingga kan banyak metode yang lain yang bisa digunakan ya, seperti permainan juga gitu kan kepada anak-anak. Kemudian apa sih, memadukan pembelajaran itu dengan apa ya, media-media sosial gitu. Jadi biar lebih menarik gitu, sehingga anak tidak bosan lah mengikuti pelajaran saya. Jadi lebih menekankan ke pembelajaran interaktif melalui media-media Pak ya? Iya betul Pak. Media sosial, YouTube dan seterusnya gitu kan. Baik Pak, kalau misalkan terkait tugas sendiri untuk siswa bagaimana Pak selama ini? Nah itu saya sempat berpikir juga, kenapa ya anak-anak hanya 50% gitu. Sempat sih ada ya pikiran saya, kenapa seperti itu, mungkin apa saya terlalu banyak gitu ya memberikan soalnya, atau soalnya terlalu susah. Ya mungkin seperti itu Pak ya yang saya pikirkan Pak. Iya. Mungkin salah satunya mungkin bisa dibuat penugasan-penugasan yang menyenangkan kali Pak ya. Iya, betul. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Henry untuk membentuk sebuah pembelajaran yang asik menyenangkan, salah satunya dengan menggunakan atau mengintegrasikan media pembelajaran ya, sosial media gitu kan, dengan YouTube dan seterusnya. Apakah itu merupakan sebuah sebuah solusi terbaik menurut Pak Henry atau gimana? Ya memang kan media sosial ini sedang tren ya, lebih pada usia-usia mereka ya, SMP itu kan. Seperti itu, kayaknya memang cocok Pak. Kita menggunakan media sosial dalam pembelajaran.
Jadi yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Henry mengintegrasikan pembelajaran melalui media sosial ya. Betul. TikTok, YouTube dan seterusnya ya. Ya insya Allah itu. Dan itu menurut Pak Henry bisa membuat antusias siswa ya? Ya sepertinya seperti itu Pak. Baik. Nah, kalaupun misalkan itu yang nanti akan dibuka Pak Henry, kira-kira dalam waktu ke depan ada rencana yang akan dilakukan? Ya. Seperti apa gitu? Saya akan langsung action Pak. Nggak nunggu lama-lama ya. Oh gitu. Saya akan membuat YouTube gitu kan. Mengupload media-media pembelajaran sehingga anak bisa mengaksesnya, bisa di rumahnya gitu kan, bisa di mana-mana saja. Bisa lebih fleksibel kali Pak ya? Iya betul, lebih fleksibel lah pembelajarannya. Sampai pada akhirnya tugas-tugas juga bisa dikerjakan. Iya betul, tugas bisa dikerjakan. Dan itu menurut PND lebih baik. Betul. Jadi dalam waktu dekat itu yang akan dilakukan ya? Iya siap. Nah Pak, kira-kira untuk mendukung terkait tadi metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh PND, siapa aja sih yang akan terlibat nanti? Yang terlibat siapa aja nanti Pak? Oh ya, yang terlibat tentunya ya saya, kemudian siswanya juga. Saya juga ya. Dan saya juga akan meminta izin pada kepala sekolah lah. Betul. Ya untuk menggunakan media sosial, masuk tadi YouTube dan mungkin yang lainnya lah IG dan sebagainya. Saya minta izin dulu Pak. Apakah salah satunya boleh penggunaan handphone di dalam kelas? Ya betul. Memang dibutuhkan berarti ya? Iya betul. Bisa. Baik Pak Henry, berarti permasalahan sudah ditemukan tadi ya, permasalahan dari Pak Henry yang tadi disampaikan, kurangnya antusias dalam kelas, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang memang bisa membantu ya dalam proses pembelajaran. Itu yang memang bisa membuat menambah solusi dari pembelajaran Pak Henry ya? Iya betul. Oke, saya tunggu nih Pak Henry ya. Oke, baik siap. Kabarkan ke saya nanti perubahannya seperti apa. Iya. Dan itu akan jadi sebuah pengalaman juga buat nanti saya ke depan. Iya, mudah-mudahan bisa saya laksanakan, bisa saya terapkan solusi tadi. Ya, terima kasih Pak Imal. Baik. Jadi udah ketemu ya apa tadi yang diinginkan Pak Henry? Betul, solusinya udah ada ya? Iya, sudah ada. Baik, kalau kayak gitu terima kasih Pak Henry. Sama-sama Pak rumah saya dan tetap semangat. Semangat Pak Imal. Luar biasa sekali Pak Imal tadi proses coachingnya benar-benar inspiratif sekali ya. Iya, memunculkan solusi ya. Solusi kemudian terjadi kemitraan antara coach dengan coaching, luar biasa sekali ya. Memaksimalkan potensi dari Pak Henry, luar biasa. Oke, baik Pak Imal, selanjutnya izinkan kami dari tim pengamat akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pasca percakapan yang tadi sudah dilakukan. Ya, langsung saja ya Pak Imal ya sebagai coach di sini. Izinkan saya ingin bertanya tentang kira-kira nih dari proses yang sudah dilakukan ya pada saat melakukan coaching. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Henry tadi, Pak Iman? Terima kasih Bu Dwi dan Bu Nova atas observasinya kepada saya tadi dan Pak Henry juga. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan metode Alotirta yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari Pra juga sudah saya sampaikan bahwasanya sasarannya kepada pertanyaan yang memang bisa menguatkan si coach terhadap permasalahannya. Dan pertanyaan yang sudah saya ajukan cukup mengakomodasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian membangkitkan potensi-potensi yang ada dalam diri coach. Sampai pada akhirnya coach juga alhamdulillah senang dan ibaratnya lega lah terhadap permasalahan yang memang sudah disampaikan kepada saya tadi. Luar biasa. Untuk selanjutnya, Pak Imal, saya mohon izin ya untuk menyampaikan tadi dari pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Imal bersama Pak Henry. Jadi untuk tadi yang proses coaching yang sudah Pak Imal lakukan itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan berbobot yang Pak Imal berikan terhadap Pak Henry itu bisa memberikan mengarahkan Pak Henry terhadap solusi yang akan Pak Henry lakukan dalam permasalahannya. Kemudian waktunya juga sudah runtut ya, jadi waktu akan melakukan eksekusinya, kemudian
siapa saja yang dibutuhkan dalam proses perencanaan atau program yang sudah dilakukan Pak Henry itu luar biasa sekali. Iya. Jadi intinya Sudah luar biasa. Tambahan lagi mungkin Ya, ya silakan. Bu Nova tadi apa yang dilakukan oleh Pak Imal tadi itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu ya Bu betul sekali. Nova ya. Jadi sudah terjalin kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif yang muncul dari Pak Henry, lalu bisa memaksimalkan potensi dari Pak Henry sebagai coaching ya tentunya. Mungkin yang terakhir nih Pak Imal yang akan kami tanyakan. Kira-kira nih kompetensi apa lagi nih dari yang awal tadi kan Pak Imal akan mengembangkan pertanyaan tersebut. Betul. Nah dari tiga kompetensi coaching, apalagi nih yang kompetensi mana lagi yang mungkin akan Pak Imal terus kembangkan? Baik. Dari 3 kompetensi itu Bu, sebenarnya secara tidak langsung sudah saya kerjakan. Cuma tadi saya sempat bilang di praobservasi itu saya menekan kepada pertanyaan yang berbobot. Mungkin ke depan saya akan mencoba meningkatkan kompetensi selain dari yang tadi disebutkan atau sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah mungkin kehadiran penuh, fokus saya terhadap sebuah permasalahan yang tadi gitu ya. Dan kebetulan juga tadi ada segelintir hujan yang memang sedikit mengganggu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah bisa berusaha fokus terhadap permasalahan si coaching. Terus yang kedua mendengarkan aktif kayak Bu ya. Mungkin akan saya lebih intenskan dalam diri saya sampai pada akhirnya mendapatkan chemistry yang luar biasa nanti dengan si coaching gitu. Super sekali ya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Itu saja sepertinya ya. Luar biasa saya mendapatkan pembelajaran dari apa yang tadi sudah Pak Imal lakukan kepada Pak Henry. Kita sama-sama di sini mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi. Semoga kita proses kedepannya bisa lebih baik lagi tentunya ya. Amin. Sama-sama Ibu. Semangat. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari kelompok calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Guru penggerak bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.